Benedetta-nya. Ini Benedetta bentar, ya? kupikir dia bakal pakai Sylvana ya. Enggak. Whisking-nya Ternyata Finn loh. dengan Alice. Iya, jadi Oke. dia type-nya. Iya. Bentar, ini Taiko-nya sup. Iya loh. Iya. Support. Makanya Super. Finn yang pakai Dia support. Sylvana-nya, dia ngejagain. Tapi emang kedua-duanya ya, Taiko emang kalau main cowok juga cowok damage gitu kan dulu. Jadi memang ini sesuai dengan permainannya dia sih yang rusuh, punya ability untuk dapetin kill juga. Dan sekarang hanya pergerakan Psycho dan juga Finn mereka berhasil mengamankan Little Wanderer. Sedangkan 4 member dari DreamHack bergerak ke area Arjo di dalam bahaya. Finn menjadi korban utama. DreamHack mendapatkan first blood-nya. Wow, first blood lewat 4 hero sekaligus yang Iya. berkumpul untuk bisa Buset. mendapatkan. Tetangga tanyain deh. Coba nyalain ininya. Hotspotnya dinyalain. Oh wow. Dan kita lagi, hey. Kita udah balik lagi di sini nih di game yang pertama sudah berlanjut. DreamHack sudah mendapatkan 1 poinnya. Miki dengan adanya Jauhead, dia bisa bergerak bebas, memberi pressure yang sangat besar bersamaan dengan Selena. 2 hero yang tanpa harus komit. Mereka bisa kasih pressure apalagi Finn di area tengah. Tengok-tengok tadi udah memakan Abyssal Arrow, Abyssal Trap. Tapi nyatanya DreamHack belum punya damage yang cukup untuk menghentikan Finn. Benar, pinnya pun masih sustain sejauh ini ya, karena dengan spiralnya tadi juga mungkin kalau akun ada di mendekat itu bisa menimbulkan satu absorb untuk Sylvana itu sendiri, tapi ada ejector yang akan dikeluarkan, akankah bisa terkena ke arah satu hero dari arah tindakan di bagian Coba di area atas, mau kabur kemana di sini Sinnya karena teman-teman dari DreamHack sudah bersiap di area atas. Berdua lawan bertiga, DreamHack sudah sadar mereka kalah jumlah, memilih untuk mundur. Benar sekali, tapi Tamusnya masih cukup kuat loh tadi dengan Inferno-nya, berhasil untuk mendorong mundur rekannya, dilemparkan dengan ejector guna untuk menyelamatkan Kaja. Padahal burung bisa terbang, tapi burungnya dilempar ya. Dia terbang kok tetap Pak Bolong. Cuma butuh hentakan aja. Galakin dikit gitu biar lompat. Burung, di sini tapi di tengah-tengah. Luis, dia farmingnya dengan nyaman banget. Selena, dia dari arah jauh, lagi-lagi Abyssal Arrow mengenai arah Psycho. Ini pressure dari DreamHack di area tengah berasa banget. Ini emang berkumpul, mereka melakukan rotasi dengan sangat cepat ya. Bahkan Jauheadnya dari tadi belum nggak ada berada di area pertahanan yang mereka miliki. Nah, sekarang ada di bagian bawah, bisa aja dibokong mungkin. Dan sekarang ada Red Box yang akan dicolong, tapi untuk dari turtle-nya sedikit lagi. Namun Imperial Justice tidak berhasil untuk mengenai ke arah satu player tadi dari DreamHack dan udah ada Blazing Blade yang dikeluarkan. Saya belum merasa sangat begitu sakit, tapi ternyata pertempuran masih berlanjut. Inferno-nya mulai pop up. Ini dia, pertempuran masih berlanjut, tapi Antum hanya sendirian di belakang dan Tamusnya pun udah hilang. Pergerakan yang salah dari DreamHack. Mereka berkutat di area turtle, posisinya juga mereka mencar, mereka kemakan dari Emerald Justice, opening yang sangat baik dari Finn ke area belakangnya. Ngebuat DreamHack udah nggak bisa gerak lagi. Benar. Ya, dan meskipun tadi red buff-nya bisa untuk diambil ya dari belakang. Kalau kita lihat memang sangat-sangat terpisah jauh. Jadi mereka itu kayak ke distract sama temennya kena Imperial Justice. Dan pastinya tadi mereka juga udah berhasil untuk mengamankan satu core utama mereka, yaitu Lulus itu ya. Kombonya nggak masuk di situ, Sin masih bisa kabur, masih bisa melompat ke area kanan dan teman-teman langsung mencoba untuk melakukan bola balik. Dihajar balik, DreamHack masih bisa sama dari Taiko, begitu low, coba selamatkan diri dan Finn di area depan menjadi zona yang sangat baik dari Imperial Justice-nya. 2 kena, teman-teman dari Ryoji langsung memfokusnya sangat cepat. DreamHack kewalahan, kata Retiren memilih untuk kembali, tapi Sin nggak mau ngelepasin. Next-nya tinggal setengah bar HP, dikit banget sisanya, dia masih bisa selamat. Itu pilihan yang sangat baik loh buat Sin ya Budi ya, karena dia nggak mau terlalu memaksakan walaupun hanya tersisa sedikit HP lagi dari Selena. Tapi dia nggak mau terlalu memaksakan karena mereka udah mendapatkan cukup tadi. Lalu mereka udah merasa cukup, mereka balik. Mereka berhasil melakukan rotasi di bagian bawah. Tapi di bagian atas kita lihat aja Imperial Justice keluar lagi kak. Dan sekarang langsung menghilang begitu aja. Padahal tadi waktu laku lah yang mengeluarkan. Tapi di bagian bawah ada pertempuran, ada satu Unstoppable Force yang langsung menabrakkan diri ke bagian depan. Tapi Whisking pun harus mundur karena sepertinya udah nggak kondusif lagi keadaan. Menahan terlalu lama di area bawah. Sin ngepet bersama dengan Whisking dan akhirnya DreamHack. Mereka merespon dengan sangat cepat kali ini. Lini bawahnya yang akan dibalas oleh DreamHack. Switch-nya sudah terbuka. Langsung diamankan oleh tim Aragiosi. Pergerakan dari Psycho Whisking. Sin pun sudah hadir kembali. Imperial Justice. Mikey-nya tertangkap dan di-shutdown oleh tim Aragio. Ya, itu pergerakan dari Finn dengan Imperial Justice yang sangat-sangat on point sekali berulang kali. Mengunci pergerakan dari DreamHack dan itu membuka lapu-lapu R7 dari tadi. Berhasil untuk memenangkan lane dia yang berada di top. Neo, ini Finn gila, instingnya luar biasa sekali. Bagaimana lompatan yang dia ciptakan, tapi sekarang ada satu Abyssal Arrow yang nancap langsung ke dalam pelaku. Oh, masih bisa selamat R7. Ada Abyssal Arrow lagi yang bisa digocek.
pas banget tapi di belakang Finn tertinggal. Ejector sudah dikeluarkan. DreamX nggak bisa menghentikan Finn kali ini. Berhasil kabur dengan adanya Imperial Justice. Yoi, tadi juga udah terlihat bagaimana upaya dari Kaja tapi belum membuahkan hasil. Ada Turtle yang udah dicolek-colek, Abyssal Arrow-nya hampir dia terkena. Udah ada pergerakan dari Psycho tapi Ejector nggak juga terkena ke arah siapapun. Udah bergerak juga Whisking-nya, mungkin mereka akan melakukan Big War sesaat lagi. Iya, seharusnya karena Turtle di sini Arakiosi tidak ingin memberikan secara gratis. Masuk ke area belakang Whisking. Menangkap satu, Mikey-nya berada di depan tapi di belakangnya Psycho. Untuk bola-bola dan Luis-nya langsung dihilangkan begitu saja. Bisa besar dari Psycho. Gabriel masih selamat dengan adanya Inferno tapi di belakangnya dikejar Sin dengan Blasting Duet. Ngepukul semua yang mundur dari teman-teman DreamX. Wow, dan tadi Imperial Justice berhasil untuk mengenai ke arah tamu dan sekarang ada satu hero lagi yang tarik tapi Finn-nya berhasil. Ingin melewati begitu aja, spiral dikeluarkan, ada Axor yang tercipta langsung dicolok begitu aja. Ada R7 yang juga mulai masuk dan menghilang sudah burung ini di saat langsung digeprek oleh lapu-lapu Yap, tapi R7. R7 tertinggal di area belakang, terpanis oleh DreamX sendirian. Sementara teman-teman dari Arakiosi memilih untuk kembali saja. Udah low semuanya, sekaratul maut. Finn juga tuh coba lihat darahnya. Wow, kayak keuangan di akhir bulan. Wow. Tipis sekali. Luar biasa Wow, teknologinya. saya awal bulan juga kayak gitu. Tipis sekali. Tapi ya bicara soal tadi Arakiosi ketika mereka melakukan pressing di bagian atas, Wiz sangat bebas juga. Dia sadar teman-temannya pasti bakal menang untuk di top 5-nya. Dia ke mid, dia farming juga dan dia dapat gitaran di mid. Jadi banyak banget keuntungan yang diamankan oleh Arakiosi. Mereka nggak cuma mau memenangin perang, mereka nggak cuma mau ngedapetin pick off dan ngepanis hero-hero dari DreamX, tapi mereka nggak pernah lupa dari objektif gaming. Dari awal kita ngeliat kalau DreamX, mereka bisa untuk ya ngebalikin pick off awal-awal kayak ngerusuh-rusuh, tapi nggak ada objektif yang bisa mereka dapetin. Jadi beberapa pergerakan dari DreamX terlihat sia-sia. Dari awal mereka tadi melakukan tekanan, cuman ya tekanannya itu belum tahu mengarah kemana ya Bude ya. Masih mencar-mencarnya di saat mereka ditekan balik, pemainnya mundur dengan tidak teratur gitu loh. Bahkan keculik satu Ya persatu. kalau bicara mundur tidak teratur, ada yang mundur, Ada. ada yang maju. Itu dia. Itu dia. Belum sehati ya Bun? Iya. Belum sehati. Bahkan tadi kita lihat core utamanya, Luis yang bukan Luis Adriano. Kali ini juga masih aja mendapatkan tekanan. Oh my god. Lalu di bagian belakang ada Mike dengan ejektornya. Siapa yang akan menjadi korban, tapi ternyata sama force-nya langsung nabrak. Udah ada Battle Mirror Image membalikkan Sin ke bagian belakang, tapi Sin pun harus menjadi korban untuk sekarang. Alexo dari Psycho pun udah mulai keluar, dilemparkan lagi dengan ejektor. Ada Kaja kepencet di bagian belakang, tapi malah kali ini Psycho pun harus menjadi korban. 3 tumbang dari RRQ, tapi ternyata masih ingin lebihkah mereka? Oh tidak, rupanya. 3 untuk 3 di sini Arakiosi nggak terlihat siap untuk melawan peperangan, bahkan pergerakannya juga terlihat agak sedikit gegabah karena DreamX mereka hadir menang jumlah terlebih dahulu, Abyssal Arrow-nya juga tadi connect, dan sayangnya di situ Sin-nya udah tumbang terlebih dahulu, Benar. ketangkap. Sempet tadi Battle Mirror Image, tapi ternyata damage yang masuk juga lebih cepat ya Bude. Iya, mereka agak sedikit memaksa sih ketika nge-push di area top lane-nya, semuanya digeragas, pokoknya di cleaning kabeh. Tapi di sini DreamX juga udah mulai siap, apalagi Luis sibuk untuk berfarming-farming. Sekarang dia mencoba untuk mendekatkan net worth-nya dari Arakiosi. Kali ini berbeda 4.000, tadinya 5.000, sekarang udah mulai 4.000. Udah mulai. Karena mungkin tadi ada shutdown yang berhasil mereka dapatkan kali ya dari DreamX. Dan Kayak ada celengan sedikit pecah. Wow, Imperial Justice-nya hampir aja mengenai ke arah beberapa orang. Tapi ternyata Maika-nya masih bisa selamatkan. Sedikit lagi SP dari robot tersebut langsung hilang. Psycho pun harus mundur ke bagian belakang. Lapu-lapu terus bertarung dengan adanya tampus yang tepat berada di depannya. Tapi ternyata di sisi yang berbeda, Finn-nya pun menjadi korban. 2 sudah hilang dari RRQ Hoshi. Iya, tapi masih berlanjut di situ. Nyx yang mau berkemana satu tangan lagi dari Sin, satu tembakan ini yang on point. Mendapatkan Nyx, tapi nggak cuma itu. Tertinggal Gabriel di area belakang. Coba untuk menghindari, tapi bahkan final Electro Blow-nya juga dikeluarkan. Hilang sudah 4 Komit. orang nih. Iya, Arakiosi mereka komit sih untuk nge-shutdown pemain dari tim DreamX. Mereka all in dan mulai bergerak perlahan, tapi pasti mencoba untuk mengontrol setiap lane-nya. Mereka udah mendapatkan tier pertama turret, tapi untuk tier kedua sekarang DreamX seperti nggak mau kasih gratis gitu aja. Mencoba untuk melawan defense, tapi terlihat dari Arakiosi mereka nggak takut sama sekali, malah digeragat, digas, BG-nya betul-betul pulang dan Blazing Duet akan mendapatkan kill tambahan. Luis-nya yang tumbang, malah di sini Mikey-nya berhasil selamat. Satu core yang penting dari DreamX pun tumbang. Wow, Blazing Duet yang sangat-sangat menyakitkan. Tapi kali ini kita lihat ada satu di Paisan. Dia tarik, tega banget lu narik
dikeroyok habis-habisan, tapi ternyata 4 hero yang ada di DreamHack masih bisa bertahan, tapi inner turret yang ada di bagian mid lane-nya pun harus dirubuhkan, harus diruntuhkan. Yes, ini keuntungan sih. Walaupun simnya tumbang, tapi Araki Hoshi mereka berhasil ngedapetin trade yang sangat besar. Top turret tier kedua, tengah, dan bahkan inhibitor 1 di area bottom lane. Ini berada tetap lagi di situ, Nick ketangkap dan di area belakang. Mencoba untuk melawan ejector dari Make, nggak ada yang bisa dia dapatkan. Yep. DreamHack nggak bisa menukarkan sesuatu dari Phoenix di area top lane. Plus nggak ada Purify dari DreamHack itu sendiri. Jadi Finn bisa melakukan banyak hal dengan Imperial Justice-nya ya. Karena nggak akan ada satupun yang bisa keluar dari lingkaran tersebut. Wow, ini adalah satu hal yang sangat baik juga tadi dari Kajanya. Karena dia berani melakukan flicker ke bagian depan. Lalu dia berhasil menarik dengan Divine Judgment-nya. Sin mendapatkan kejuaraan lewat Divine Judgment tersebut. Yes, dan RRQ sekarang kayak mereka tinggal ngekontrol aja sih ketiga lane-nya. Dan sahabat, dan jangan sampai ada misplay yang dilakukan oleh RRQ Hoshi. Kesempatan kalau berhasil didapatkan oleh DreamHack dengan adanya Injector itu bisa jadi salah satu kunci. Dan bahkan gak cuma Injector, ada Divine Judgment. Dua skill yang harus patut diwaspadai oleh RRQ Hoshi. Karena itu satu lock ketika di follow up dengan sangat baik, mereka bisa aja ya perlahan tapi pasti memegang kendali permainan. Mana dan Saiko, lihat ini adalah aksi yang sangat memukau dari Saiko loh. Kita tanpa sadar 7-1-7 udah berhasil diamankan oleh Saiko lewat Benedetta-nya. Ya, hero yang notabene licin banget ya. Buat Ya. kita di game dan sekali lagi, nice Imperial Justice dilakukan oleh Finn. Iya benar sekali nih. Wow, pertempuran masih berlanjut Bude. Ya, ini cuma harus mengharap dan Psycho maju ke area depan. Final Lego Blue dikeluarkan. Tim sangat besar tapi Psycho sendiri ya teman-temannya berada sangat jauh. Mereka betul-betul melawan backup. Menunggu teman-temannya yang sangat jauh. Mereka berfokus untuk mengamankan Lord terlebih dahulu. Gak ada yang mau perang sebenarnya. Psycho di sini bermain terlalu agresif. Lord pun juga kereset lagi. Kali ini RRQ sih mereka kalah jumlah. Kalau mereka mau war di area Lord, ini malah jadi bahaya. Jadi Jadi mereka mungkin menahan dulu ya. nunggu Bude? dulu, nunggu Iya. lagi. Membuat perimeter agar mereka juga nggak bisa masuk ke dalam area Lord tersebut ya Bude ya. Iya, apa tadi execute-nya nggak keluar ya? Tipis-tipis sih tadi ya, tipis-tipis jadi dia all in, pakai final blow-nya, dan sayangnya malah dia yang harus tumbang. Benar sekali. Nah ini dia setup yang udah dilakukan oleh anak-anak dari Brazil. DreamHack juga udah mengambil posisi. Ada Kaja di bagian atas bergerak bersama Selena. Pinter kena efek dari Abyssal Arrow cukup jauh. Mungkin efeknya akan sedikit lebih lama. Tapi ternyata dicolok nggak ada siapa-siapa. Belum ada Yes. sesuatu di dalam rumput yang tidak bergoyang. Iya, DreamHack juga mereka punya keunggulan buat ngecek push sih. Pakai Abyssal Arrow, terus juga ada Luis di sini dengan Change-nya. Mereka bisa tahu posisi dari RRQ Hoshi. Tapi sementara itu, Lord tinggal seperempat HP lagi. DreamHack udah mencoba untuk melawan dari RRQ Hoshi. Dari arah kiri sudah masuk, tapi di sini Lord tak terganggu. DreamHack terlalu terlambat, tidak rencana keluar kabel. Langsung dibombari oleh RRQ Hoshi. Teman-teman di area belakang di zoning out oleh R7. Maju ke area depan pun tak bisa. DreamHack kehilangan kabel. Satu member, Nick pun akan menyusul dua member dan RRQ Hoshi belum berakhir di sini. Mereka masih mau lebih, mendapatkan lagi dan lagi. Aksi yang sangat memukau dari seluruh pemain RRQ. Benar-benar nggak terbendung. Sesaat lagi kita akan melihat bagaimana Blazing 2 akan langsung dikeluarkan. Tapi ternyata itu dia Blazing 2 yang kita tunggu-tunggu. Wipe out berhasil didapatkan oleh RRQ Hoshi. Indo Pride berkumandang harusnya di mana-mana. Ini dia Indonesia berhasil memenangkan game yang pertama. RRQ Hoshi 1, DreamHack 0. Yes, dan juga pasti ini menjawab pertanyaan para viewer. Yap. Seperti apa permainan dari RRQ Hoshi tanpa